Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ini kenapa saya kali di sini? Ini mau kasih pembekalan, Pak Ali ya. Pembekalan apa itu yang namanya super driver. Yang mana super driver tersebut itu mulai dari super driver skill, super driver service, water hammer, batas kecepatan, dan overstay, dan serta distraksi, Pak. Ya. Yang pertama mengenai ini, Pak, dari DMS super driver skill. Ini lanjut di gambar yang kedua, Pak, daily inspection full diesel. Namun yang dikendarai Pak Ali itu unit green van dan berbahan bakar pertalite. Itu akan sinkron sama sistem aplikasi Flatify. Nah, di situ akan ada pilihan pertalite, Pak ya. Jadi isinya itu harus pertalite, jangan pertama, terkecuali memang sudah diarahkan dari operasional sama itu Pak Adoni, dan dispatchnya itu Pak Jonathan dan Pak Yogi, Muhammad Yogi. Nah, di situ harus sesuai, dan pengisian BBM harus ada nota pembelian. Nah, itu tanyakan terlebih dahulu di BBM sana, Pak. Jangan sampai sama sudah ngisi dan ternyata tidak bisa mencetak printernya, itu akan mengakibatkan menjadi beban driver, Pak. Jadi sebelum mengisi, Pak, bisa cetak nota, kok bisa, harus diisi. Jadi jangan sudah ngisi, Pak, bisa cetak nota, printernya rusak, Pak. Nah, itu menjadi beban driver nantinya, yang mana akan diklaim. Jadi input KM harus sesuai ya. Itu tadi sudah saya serahkan, KM itu harus sesuai 1, 2, 3, 4, 5 ya, sesuai di ketik 1, 2, 3, 4, 5. Jangan sampai 1, 2, 3, 4, 5 di ketiknya 1, 3, 2, 4, 5. Itu akan menjadi anomali KM, yang mana anomali KM tersebut akan diberlakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut harus ada punishment. Nah, jadi harus sesuai, Pak ini, fokuslah dalam bekerja. Lanjut di gambar yang ketiga, Pak. Ini. Metode pengecekan kendaraan sebelum berangkat, itulah cek terlebih dahulu kendaraan Anda. Nah, itu bagaimana kendaraan tersebut itu milik Anda sendiri, jadi dirawat mulai dari bodi dan ban. Jangan sampai pertama dari bodinya, oh ini ada kerusakan, siapa sih yang merusakkan? Nah, kalau bodinya sudah baik ya dirawat bodinya, jangan sampai ada kerusakan. Ban juga mulai dari ban serep, kelengkapan ban serepnya itu dicek ada apa enggak, terus tebal tipisnya ban sebelum berangkat, dan posisi anginnya kempes apa kurang angin ya. Terus sebelum berangkat metode pengecekan kendaraan. Terus air radiator dibuka, air radiator di jok depan itu kan bisa dibuka ya, Pak. Bisa dicek air radiatornya sudah masih ada apa enggak ya, takutnya ada kebocoran. Terus kelistrikan, lampu dihidupkan. Namun ada memanasi mobil itu jangan sampai lebih dari 15 menit. Kontak, matikan. Tapi ini terjadi overstay engine, Pak. Itu yang mana harus ada punishment, surat peringatan pertama dan bertingkat ya. Peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Ada surat peringatan pertama dan terakhir juga seperti itu. Terus untuk oli ya. Oli ajukan bila mana sudah mencapai 5.000 itu ada penambahan, nanti akan bengkelnya sama di sini, tapi tanyakan dulu di operasionalnya. Terus untuk pergantian itu di angka 10.000, jadi mohon diingat penambahan dan pergantian oli di angka 10.000. Terus kalau ada terus kendala seperti rem, terus itu full update grup saya, Pak ini terkendala ini bagaimana, ajukan, saya belum punya minta ya. Nah, terus kelengkapan mulai dari SIM, periksa SIM-nya sampai masih aktif atau enggak, takutnya sudah mati SIM-nya. Terus STNK ada kan? Ada. Terus kelengkapan mulai dari segitiga pengaman, terus kunci domprak, ada nggak di sana? Kunci domprak ada. Ada ya? Cuman segitiga saya nggak ada. Oh, ada.
nggak apa-apa, nanti bisa tanyakan. Memang memang seperti itu nggak ada mungkin ya. Terus handphone jangan sampai ketinggalan. Tadi saya kalau nggak bawa handphone sama saja tidak kerja karena aktivitas kita di jalan, Pak. Ya, berjalan mulai menggunakan handphonenya. Terus lanjut di gambar yang keempat, defensive driving. Ini ada semuanya saya peduli keselamatan. Nah, inilah pedoman saya karena apa, ada keluarga yang menunggu di rumah ini ya. Selalulah gunakan peduli keselamatan tersebut. Lanjut di gambar yang kelima, Pak. Defensive driving. Jadi defensive driving itu perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Jadi metode safety-nya tadi itu pengecekan kendaraan sebelum berangkat itu termasuk metode safety. Fokus berkendara itu juga termasuk metode safety. Ya. Nah, dengan tujuan tidak menjadi penyebab kecelakaan, dan yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Ya, mengerti ya. Selalulah gunakan metode safety. Kenapa? Yaitu gaji kita 1 bulan bahkan 1 tahun pun tidak akan cukup menutupi tuntutan-tuntutan yang ada, Pak ya. Lanjut di gambar yang keenam. Nah, di sini ada gambar tanjakan maupun turunan. Metode safety-nya itu apa? Yaitu tadi mengecekkan rem kendaraan sebelum berangkat, remnya pakem apa enggak. Itu metode safety-nya. Takutnya sudah berangkat remnya belum, jangan sampai, Pak. Karena kalau kita ada tanjakan maupun turunan itu akan mengakibatkan fatal. Terus ada ibu-ibu yang lighting kanan, ternyata dia belok kiri, lighting kiri ternyata dia belok kanan. Nah, metode safety-nya apa? Fokus, Pak, fokus ya. Selalu awasi kondisi sekitar. Nah, kita boleh mengklakson ibu-ibu tersebut, namun jangan sampai terjadi gontok-gontokan. Ya. Nah, terus di gambar yang ketiga ada perlintasan, ada jalur utama dan maupun bukan jalur utama. Ini sebelum berangkat, sebelum ini harus diutamakan metode safety-nya jalur utama didahulukan. Baru kita menyusul dari belakang. Jangan kita langsung mendahulukan kita, namun di belakang kakinya tidak bisa melakukan pengereman secara mendadak, Pak. Ya, itu mengakibatkan fatal. Terus ada gambar yang keempat, truk bermuatan lebih. Nah, ini metode safety-nya apa? Jaga jarak aman, awasi kondisi kita. Karena apa? Dengan tujuan takutnya barang tersebut itu jatuh dan menimpa yang di belakang dan yang kita. Ya. Nah, itu yang sering jatuh itu truk bermuatan kayu, sering jatuh ya. Truk bermuatan hasil panen itu juga sering jatuh. Truk bermuatan batu itu sering jatuh. Jadi kita ada jaga jarak aman, yaitu tujuannya jaga jarak aman tersebut bertujuan seperti ini, Pak. Jangan sampai kita ya bisa kita menghindar lah dari yang ada di depan. Nah, terus ada mobil kita disalip, didahului dari pengendara lain seperti sepeda motor. Metode safety-nya apa? Jaga jarak aman, selalu awasi kondisi sekitar, fokuslah akan berkendara, itu Pak ya. Lanjut di gambar yang ke-7. Ya, driver safety. Jadi 5 langkah dasar defensive driving di jalan. Pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman atau zona mengemudi, selalu awasi kondisi kita, waspadai blind spot, hindari distraksi dan paham marka. Ya, Pak. Jadi selalulah awasi kondisi sekitar, jaga jarak aman atau zona mengemudi, awasi kondisi sekitar. Dengan tujuan apa? Yaitu keselamatan saat berkendara. Lanjut di gambar yang ke-8, Pak. Jadi pahami dan kenali kendaraan Anda. Ini jadi dinamika kendaraan itu apa, Pak? Nah, jadi dinamika kendaraan itu haluan, Pak, bahasanya. Bahasa umumnya itu haluan. Bahasa itu kan dinamika. Jadi mulai dari panjang kendaraan,
lebar kendaraan, tinggi kendaraan, ground clearance kendaraan, bobot mek muatan kendaraan, aerodinamis, fungsi panel, wheelbase dan jarak sumbu roda. Ini yang penting pertama dari panjang kendaraan. Ya, kita tahunya seperti penonton nggak tahu panjang kendaraan, yang sering terjadi itu memundurkan kendaraan sehingga kadang nabrak tembok, nabrak unit yang ada di belakang, dia tidak paham panjang kendaraan. Terus mulai dari lebar kendaraan, nah, ketika ada di kemacetan cukup apa enggak lebar kendaraan kita itu seperti apa, jangan sampai terjadi suatu eksiden di situ Pak ya. Jadi harus paham lebar kendaraan. Tinggi kendaraan, nah tinggi kendaraan seperti ya di jalan itu waktu jalan ada portal yang ada di jalan, itu harus paham tinggi kendaraan kita itu berapa sih. Kalau di depan itu berapa tingginya, 2,5 atau 2 meter ya, itu harus paham. Takutnya kita tidak paham, nah nyangkut, yang sering terjadi itu truk itu nyangkut di pohon, kita manuver sebelah kiri nyangkut di pohon Pak, nah itu akan menjadi beban driver. Terus bobot max muatan kendaraan, jadi metode safety itu sangat penting. Sebelum berangkat, ini muatannya sudah berat, jadi harus manuvernya itu harus sesuai, ya Pak. Akhirnya kita tidak paham bobot max, ya kita melakukan manuver sehingga terjadi oleng, nah itu terjadi suatu eksiden. Jangan sampai ya Pak ya. Paham kan? Terus lanjut di gambar yang ke-9, jaga jarak aman zona mengemudi atau MAR, keputusan 30 sampai 120 detik untuk melihat, ya Pak. 12 sampai 15 detik untuk analisa dan 4 sampai 6 detik untuk zona reaksi. Jadi 4 second rule. Ini gunakan metode safety 4 second rule. Jadi yang sering terjadi itu di lapangan Pak, itu driver itu terkena panas pikiran, ya disalib tidak terima sehingga kiting-kitingan. Bahasa di sini kiting-kitingan apa? Di sana sama juga di Aceh, bukan? Sama ya. Ya foto terus kiting-kitingan sampai ngulang gitu. Jangan sampai seperti itu Pak ya. Jadi kita harus jaga jarak aman. Jadi 4 second rule. Jadi ini unit ada di depan, kita unit ada di belakang. Jadi yang namanya 4 second rule itu seberapapun kecepatannya harus 1, 2, 3, 4 berhenti, 5 baru nabrak. Jadi jangan 1, 2, 3, 4 nabraknya, itu keliru ya Pak. Jadi semakin kencang semakin jauh, semakin pelan ya menyesuaikan. Harus ya hitungan 4 second rule ya Pak.